Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Aziza. Saya dari kelas 4B Psikologi dengan NIM 2407 01600065. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi ilmiah barat modern dan integrasi ilmu dalam peradaban Islam. Definisi Revolusi ilmiah barat. Revolusi ilmiah barat modern terjadi pada sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, yang dimana periode di cara manusia memahami alam berubah drastis melalui metode ilmiah dan eksperimen, bukan hanya berdasarkan tradisi atau keyakinan. Ciri-ciri utama metode ilmiah menggunakan observasi, eksperimen, dan logika untuk mencari kebenaran. Yang kedua, memiliki pemikiran yang rasional, yang dimana menekankan bahwa akal dan bukti. Yang ketiga, ada penemuan baru di sains. Dan terdapat perubahan dunia pandang manusia dari yang menerima ajaran lama tanpa pertanyaan menjadi lebih kritis dan eksperimental. Berikut tokoh pentingnya dan kontribusinya. Yang pertama ada Nicolaus Copernicus. Beliau berasal dari Polandia. Beliau menemukan teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah sebagai pusat tata surya dan bukan bumi, sehingga mengubah cara manusia memandang alam semesta. Contohnya, beliau mengobservasi planet dan perhitungan orbitnya menunjukkan bahwa bumi itu bergerak mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Yang kedua ada Isaac Newton. Beliau berasal dari Inggris. Beliau itu terkenal di bidang fisika dan matematika. Beliau menemukan hukum gravitasi dan hukum gerak Newton. Contohnya, saat apel jatuh dari pohon, Newton menyadari bahwa ada gaya yang menarik apel ke bumi yang akhirnya dijelaskan sebagai gaya gravitasi. Yang ketiga ada René Descartes. Beliau adalah filsuf dan matematikawan Prancis yang mendorong pemikiran rasional yang menggabungkan matematika dan logika untuk memahami alam. Contohnya, dalam eksperimen pemikiran, Descartes menyatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, untuk menekankan bahwa pengetahuan itu harus melalui akal, bukan hanya ada sekedar asumsi belaka. Yang keempat ada Francis Bacon. Beliau adalah filsuf yang berasal dari Inggris yang dikenal sebagai bapak metode ilmiah modern, yang menekankan bahwa observasi dan eksperimen itu untuk menemukan fakta, bukan hanya melalui teori lama. Contohnya, Bacon menekankan bahwa untuk mengetahui sifat air, seorang ilmuwan itu harus melakukan percobaan, misalnya memanaskan air untuk melihat uapnya, dan bukan hanya membaca dari teori lama. Kemudian, dampaknya adalah muncul ilmu pengetahuan modern seperti ilmu fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua, menjadi dasar perkembangan teknologi dan industri. Yang ketiga, mempengaruhi filsafat dalam dan cara berpikir manusia secara rasional. Dan intinya revolusi ilmiah ini mengajarkan kita tidak hanya percaya tapi juga membuktikan melalui ilmu dan eksperimen. Integrasi ilmu dalam peradaban Islam yaitu upaya menghubungkan kembali ilmu agama atau al-ulum al-diniyah dan ilmu umum atau sains al-ulum al-duniyah ke dalam satu kesatuan sistematis yang harmonis. Hal ini bertujuan agar membentuk individu yang cerdas secara intelektual, sekaligus kuat secara spiritual, sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dihasilkan membawa manfaat bagi kemanusiaan tanpa kehilangan arah moral dan etika. Ciri utama yaitu menggabungkan ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis tidak dapat dipisahkan dari ilmu dunia, seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Contohnya, astronomi ini dipakai untuk menentukan arah kiblat dan kalender Islam. Yang kedua, sebagai pusat-pusat ilmu belajar yang kuat, seperti terdapat tempat-tempat belajar dan perpustakaan besar seperti Al-Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad. Di sini para ilmuwan mengumpulkan, menerjemahkan, dan mengembangkan ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Kemudian ada ilmu untuk kehidupan dan ibadah. Ilmu tidak hanya dipelajari untuk teori, tapi untuk memudahkan kehidupan manusia dan beribadah. Contohnya, matematika untuk arsitektur masjid, kimia untuk obat-obatan, astronomi untuk kalender hijriyah, dan
Yang terakhir, pengembangan sistematis dan kritis, yaitu ilmu dikembangkan secara terstruktur, logis, dan kritis. Misal dalam matematika, kedokteran, dan filsafat. Hasilnya, ilmu menjadi teruji, bermanfaat, dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, berikut adalah tokoh penting dan kontribusi. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Beliau adalah berasal dari bidang matematika. Beliau bapak aljabar yang menulis buku Alkitab Al-Mukhtar fi Hisab Aljabar wa Muqalabah, yang dimana beliau menyebarkan sistem angka Arab yang kita pakai hingga saat ini. Dampaknya dasar matematika modern, terutama aljabar dan aritmatika. Yang kedua ada Ibnu Sina atau Avicenna, yang dimana beliau berasal dari bidang kedokteran dan filsafat, yang berkontribusi dalam menulis kitab Al-Qanun fi Al-Tib atau Kanan Kedokteran, ensiklopedia ilmu kedokteran yang dipakai di Eropa selama ratusan tahun, yang dimana menggunakan ilmu filsafat dan Yunani dengan ajaran Islam. Dampaknya adalah standar ilmu kedokteran dan filsafat selama abad pertengahan. Kemudian ada Al-Biruni. Beliau adalah berasal dari bidang astronomi, geografi, dan fisika, yang berkontribusi sebagai mengukur radius bumi dan memetakan peta geografis, serta menulis karya ilmiah tentang astronomi, geografi, dan budaya bangsa lain. Berikutnya ada Al-Razi atau Razes. Beliau berasal dari bidang kedokteran dan kimia, yang berkontribusi dalam menulis buku Al-Hawi tentang kedokteran, yang memperkenalkan konsep pengobatan berbasis pengalaman dan eksperimen. Yang terakhir ada Al-Farabi. Beliau berasal dari bidang filsafat dan ilmu sosial, yang berkontribusi menggabungkan filsafat Yunani atau Aristoteles dan Plato dengan ajaran Islam yang membahas politik, etika, dan pendidikan secara sistematis. Dampaknya, dasar pemikiran filsafat dan ilmu sosial di dunia Islam. Selanjutnya, dampak integrasi ilmu dalam peradaban Islam, yaitu pertama menjadi jembatan ilmu dari dunia klasik ke Eropa. Ilmu dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan, dikembangkan, lalu disebarkan ke Eropa. Hal ini menjadi salah satu dasar munculnya Renaissance Eropa. Yang kedua, mendorong perkembangan ilmu secara sistematis, yang dimana ilmuwan muslim itu mengembangkan metode penelitian, pengamatan, dan pencatatan yang lebih terstruktur. Hasilnya ilmu pengetahuan menjadi lebih teruji dan bisa diwariskan. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis dan logis. Integrasi ilmu dan agama membuat manusia itu belajar, bertanya, dan menganalisis dan berpikir logis, dan tidak hanya sekedar menerima informasi, tapi juga mencari pengetahuan yang benar. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas peradaban dan budaya antara keseimbangan antara ilmu, agama, dan seni, yang membuat peradaban Islam itu maju dalam bidang pendidikan, kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Kesimpulannya adalah, revolusi ilmiah barat modern mengajarkan bahwa pentingnya rasionalitas, observasi, dan eksperimen dalam mencari pengetahuan. Manusia mulai tidak hanya menerima ajaran lama, tapi juga membuktikannya melalui metode ilmiah. Hal ini dapat melahirkan ilmu modern dan teknologi yang berkembang pesat. Integrasi ilmu dan peradaban Islam menunjukkan bahwa pengetahuan bisa sejalan dengan agama dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Para ilmuwan Islam juga menggabungkan ilmu dunia dan ilmu agama, menciptakan tradisi ilmiah yang sistematis, praktis, dan memberi kontribusi besar bagi peradaban dunia. Kedua peradaban ini menekankan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan untuk memahami alam dan memajukan manusia, meski memiliki pendekatan yang berbeda. Revolusi Barat fokus pada eksperimen dan bukti, sedangkan peradaban Islam lebih menekankan integrasi ilmu dan manfaatnya untuk manusia, serta memiliki nilai-nilai spiritual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.